Nomor 3, Insinyur Calam. 57 dengan urut 872. Nomor urut 10 dengan nama. Terima kasih Bang. Ini kita lakukan simulasi kedua ya. Kita lakukan simulasi kedua terkait putung suara, pemungutan dan penghitungan suara, dan juga penggunaan aplikasi Sirekap. Di mana pada simulasi ini kita lakukan dengan surat suara untuk presiden dan wakil presiden dengan 4 calon. Kalau dulu di simulasi pertama itu 2 calon, ini kemudian 4 calon. Kemudian untuk surat suara DPD itu dengan menggunakan 18 calon. Kemudian untuk partai politik itu dari DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten itu menggunakan 18 partai politik. Seperti itu. Nah, mungkin Bang, apa yang ingin kita tekankan sih Bang pada petugas KPPS nanti di lapangan Bang? Ya, perlu kita sampaikan di sini dalam simulasi kita mempraktekkan bagaimana sebenarnya cara kerja itu KPPS pada hari H, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024, mulai dari pemungutan suara dimulai tepat pukul 7 dan si pemilih mulai masuk, bagaimana alurnya pendaftaran sampai dengan di kursi antrian, dan dia menggunakan hak suaranya di bilik suara. Kemudian dari hasil ini kita temukan bahwa dalam memilih itu mulai dari mendaftar sampai dengan selesai, satu orang itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit, lebih kurang 5 menit, dan bisa kita estimasi bahwa dengan pemilih maksimal satu TPS itu 300 bisa terlayani sampai dengan pukul 13 WIB. Itu yang pertama kita harapkan. Kemudian yang perlu kita harapkan juga dari penyelenggara kita nanti yang disaksikan oleh pengawas juga ya, pengawas, dan juga kita sertakan di TPS real, di mana pemilihnya itu sebagian besar real ya, real pemilih di TPS 12 Pegagan Juru 1 Kecamatan Sumbul. Kita harapkan inilah proses sebenarnya, sehingga nanti bisa mengikuti alur dan sesuai dengan kita simulasikan. Itulah yang akan dikerjakan mereka, sehingga mereka tidak meraba-raba lagi mana yang dahulu dikerjakan, mana yang kemudian. Alur ini yang kita simulasikan, inilah alur sebenarnya nanti untuk pemungutan suara di tanggal 14. Untuk aturan-aturan baru apalagi nih yang kita lakukan? Ya, untuk terkait dengan putung suara itu sudah jelas. Kalau aturannya masih memakai Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian untuk pemungutan dan penghitungan ini itu dikeluarkan KPU, itu namanya PKPU 25 tahun 2024. Kemudian petunjuk teknis atau bagaimana kita mengerjakan ini, baik itu pra, kemudian pada hari H, dan setelah pemilihan itu dijelaskan di Juknis, itu sesuai dengan peraturan KPU nomor 66 tahun 2024. Artinya sampai sejauh hari ini itulah yang akan kita pedomani untuk menjalankan putung suara di tanggal 14. Jadi kemungkinan kendala di lapangan apa mungkin ada yang dihadapi? Iya, namanya kita bekerja ya, kita berharap sebagai penyelenggara kendala itu tidak ada dan bisa terselesaikan semua. Kalau kita mengikuti semua aturan itu dan pemilih pun paham dengan aturan itu, saya kira kendala itu tidak ada. Tetapi perlu juga kita mitigasi, mana tahu ada orang-orang tertentu yang memaksakan diri walaupun dia tidak memenuhi syarat, tapi memaksakan diri untuk memilih. Ini perlu kita antisipasi, sehingga dengan simulasi ini juga dan BIMTEK yang sudah kita lakukan, semua penyelenggara kita sampai ke tingkatan bawah itu KPPS satu pemahaman dan bisa memahami aturan itu dengan melalui BIMTEK simulasi, dan harapan kami penyelenggara kita membaca semua aturan-aturan itu sehingga bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.